Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Siti Aminah dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Sinar Cendekia akan mencoba menjelaskan materi transformasi geometri untuk melaksanakan tugas, memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Ati Adianti, MPD. Transformasi geometri merupakan sebuah konsep matematika yang dicetuskan matematikawan bernama Felix Klein. Ia berpendapat bahwa suatu bangun geometri dapat diubah letaknya atau bentuknya, atau yang bisa disebut dengan transformasi. Oleh sebab itu, ada perubahan letak atau perubahan bentuk dari suatu bangun geometri yang ditransformasikan. Bangun geometri ini dapat beragam, bisa segitiga, lingkaran, persegi, limas, dan lainnya. Tidak hanya sebuah geometri, garis dan titik pun dapat ditransformasikan. Karena kita tahu, bangun ruang adalah kumpulan garis-garis yang dihubungkan secara sistematis, serta garis adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan secara sistematis. Berikutnya, jenis-jenis transformasi geometri. Terdapat 4 jenis transformasi geometri. Pertama, translasi atau pergeseran. 2, rotasi atau perputaran. 3, refleksi atau pencerminan. 4, dilatasi yaitu pembesaran atau pengecilan ataupun perkalian. 1. Translasi. Translasi atau pergeseran adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Arah dan jarak tertentu itu ditentukan oleh suatu vektor atau ruas garis berarah yang disimbolkan dengan huruf kapital dan tanda panah di atas dua huruf kapital tersebut. Dari gambar berikut, di sebelah kanan, kita dapat melihat bahwa adanya suatu titik P yang memiliki koordinat X, Y berwarna biru digeser menjadi P aksen titik merah, lalu digeser lagi ke arah P aksen titik hijau. Nah, grafik tersebut merupakan suatu contoh translasi atau pergeseran. Lalu, di samping kiri terdapat rumus translasi. Untuk translasi pertama, P, X, Y ditranslasikan dengan A, B menjadi P aksen, buka kurung, X ditambah A, Y ditambah B. Untuk translasi kedua, P aksen, X ditambah A, Y ditambah B ditranslasikan dengan P, Q menjadi P aksen, buka kurung X ditambah A ditambah P, Y ditambah B ditambah Q. Dengan A, B, atau P dan Q merupakan suatu titik koordinat. 2. Refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu cermin. Oleh karena itu, refleksi haruslah memiliki sumbu cermin atau acuan terhadap garis tertentu. Acuannya ini bisa beragam, di antaranya sumbu Y, sumbu X, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan minus X,
titik O atau 0,0 dan titik sembarang atau Y sama dengan K yang merupakan konstanta. Berikut terdapat contoh grafik, gambaran grafik, dan rumus refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Jika suatu titik koordinat direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil dari Y-nya adalah negatif. Dan jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil X-nya akan negatif. Berikutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan minus X. Jika direfleksikan dengan Y sama dengan X, maka A X, Y menjadi A aksen X, Y dengan tadinya Y itu sama dengan X. Jika Y-nya sama dengan minus X, maka hasilnya akan menjadi A aksen buka kurung minus Y, minus X. Untuk refleksi terhadap titik O atau 0,0 dan titik sembarang, jika Y sama dengan K atau konstanta, A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal 0,0 akan menjadi A aksen dan X menjadi min dan Y-nya juga jadi min. Jika direfleksikan terhadap titik sembarang dengan Y sama dengan K, maka A aksen menjadi X, 2K dikurang Y. Tiga, rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan proses memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu. Suatu rotasi ditentukan oleh 3 buah unsur. Pertama, titik pusat rotasi adalah sumbu koordinat O atau 0,0 atau acuannya titik sembarang P, M, N. 2. Besar sudut rotasi menentukan jauhnya rotasi. Ukuran sudut rotasi dapat ditentukan dalam derajat, radian, atau bilangan pecahan terhadap suatu putaran penuh, yaitu V. 3. Arah sudut rotasi. Suatu sudut rotasi dikatakan mempunyai arah positif jika rotasi itu berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan rotasi dikatakan mempunyai arah negatif jika rotasi searah dengan arah putar jam. Rumus jika sumbu koordinatnya 0,0. X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sinus alpha, di bawahnya sinus alpha, di sampingnya cos alpha dikali X, bawahnya Y. Jika acuannya titik sembarang P, misalnya M, N, maka rumusnya X aksen minus M, di bawahnya Y aksen minus N, sama dengan cos alpha minus sin alpha, bawahnya sinus alpha, sampingnya cos alpha, dikali X minus M, Y minus N. Di sebelah kiri terdapat contoh grafik jika sumbu koordinatnya merupakan titik O atau 0,0. Dan di sebelah kanan terdapat contoh grafik jika sumbu koordinat merupakan titik
sembarang, yaitu M, N. Empat, dilatasi. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk perubahan yang diperoleh dengan memperbesar atau memperkecil objek tersebut dengan suatu faktor pengali. Contoh nyatanya adalah suatu kereta mainan dengan kereta yang biasa kita naiki yang memiliki perbedaan ukuran. Nah, perbedaan ukuran ini yang disebut dilatasi yang diperkecil atau diperbesar. Rumus transformasi dilatasi dengan pusat rotasi 0,0 yaitu X aksen, Y aksen sama dengan M, 0, 0, M dikali X, Y. Transformasi persamaan dilatasi dengan pusat rotasi P, K, L adalah X aksen minus K, Y aksen minus L sama dengan M, 0, 0, M, X minus K, Y minus L. Nah, dilatasi ini dapat dikatakan diperbesar dengan M lebih besar dari 1, sedangkan dilatasi dikatakan diperkecil jika M kurang dari 1. Di sini saya akan mencontohkan salah satunya ya, yaitu bayangan cara mengerjakan soal transformasi geometri. Soalnya, tentukan bayangan titik A 3,-7 oleh translasi 4,2. Titik A ini merupakan X dan Y-nya, dan translasi ini A serta B-nya. Kita masukkan rumusnya. P X, Y menjadi P aksen, yaitu bayangannya. X plus A, Y plus B. X dan Y-nya masukkan. Kalau yang ditanyakan translasi 3,-7, berarti ininya diganti. Kemudian P aksennya akan menjadi X-nya masukkan 3, ditambah A-nya 4, Y-nya minus 7, ditambah B-nya 2. Jumlahkan P 7, minus 5. Jadi P aksennya adalah 7, minus 5. Lalu kemudian kita gambar di grafiknya 7, minus 5. Misalkan 7 di sebelah sini, 7, minus 5 sebelah sini, minus 5. Kita hubungkan titiknya. Nah, ini P aksen. Di sini ini maksudnya P aksen, di sini P sebelumnya. Jadi bisa terlihat kan perbedaannya? Intinya, cara mengerjakannya adalah dilihat dulu apa yang ditanyakan, lalu kita tentukan A dan B-nya, lalu kemudian kita masukkan ke rumusnya. Setelah dijumlah, baru kemudian kita buat grafiknya. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Semoga terutama untuk kalian yang memiliki cita-cita menjadi arsitek, pelajari materi transformasi geometri ini dengan baik ya. Semoga apapun cita-cita kalian, semoga tercapai, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.